Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa barikna Ramadhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman zahiriyah batiniyah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan PPA yang Ustaz takdimi, Ustaz muliakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Segala sesuatu kita berlindung dengan segala apa yang itu merupakan tipu daya daripada iblis dan jin. Segala sesuatu kita senantiasa berlindung pada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai semua kerajaan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Perumpamaan air, senantiasa air mengalir terus, tidak pernah ada henti-hentinya. Sumber senantiasa memancarkan cahaya, tidak pernah memancarkan air, tidak pernah ada henti-hentinya. Ini ibarat jin akan menggoda iblis, jin akan menggoda manusia selamanya sampai akhiril hayat. Dia tidak pernah akan mengenal putus asa. Beda dengan manusia. Manusia ketika punya rencana, apabila rencana itu baru berhasil 5%, 10%, muncullah suatu kesombongan, udah tidak mau lagi usaha dan ikhtiariahnya. Ini manusia. Kalau jin tidak, senantiasa berusaha terus, menggempur dan digempur terus. Dengan kesombongannya, dengan suatu hal yang akan bisa membinasakan. Wastakbaru anha, dengan sombongannya dia hancurkan semuanya. Manusia agar manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jin dan iblis. Kebiasaan seperti ini sudah terus turun-temurun. Biar manusia tahu. Dan ini sampai sekarang pun kita alami seperti ini. Kebiasaan-kebiasaan yang jin dan iblis lakuin terhadap manusia. Tanpa sadar kita sudah menjalani ini berkali-kali. Berikut ini merupakan suatu 4 kebiasaan yang disukai jin dan setan dan iblis. Ini 4 kebiasaan. Ini sering kita lakukan, sering kita jalankan di dalam suatu ibadah, bahkan di dalam segala apapun tanpa sadar. Atau bahkan sebaliknya kita sadar, tapi tetap kita jalankan. Satu adalah tidak menutup mulut ketika menguap. Ini kebiasaan. Betul kan? Ketika kita menguap, jarang sekali kita tutup mulut kita.
Bahkan ketika kita menguap, wah enak sekali, malah kita buka selebar-lebarnya. Masya Allah. Ketika di dalam sholat mau menguap, maka pertahanlah sebisa mungkin karena setan bisa masuk. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ketika menguap, ditahanlah. Ketika di dalam sholat ini. Jadi antum atau kita lagi sholat, Allahu Akbar, atau di dalam sholat apapun, kok kita ngantuk. Kalau bisa ini ditahan. Ditahan sedemikian rupa, supaya apa? Supaya setan dan iblis gak masuk ke di sini. Karena bertahan semaksimal mungkin, agar setan dan jin tidak masuk ketika kita dalam sholatnya. Menguap, tutup. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini saking pentingnya agar sholat yang kita jalankan ini bisa khusyuk. Makanya ini baik dalam sholat, baik dalam kebiasaan apapun, ketika menguap, tutuplah. Kesempatan jin dan iblis masuk ke dalam. Ini 4 kebiasaan disukai jin dan setan. Paling suka. Yang kedua, tidak berdoa ketika masuk kamar mandi. Kamar mandi asal masuk nyelonong aja tanpa berdoa. Seharusnya ada aturan, sudah dijelaskan dalam suatu hal, aturan-aturan dalam Islam sebagai orang mukminin mukminat. Ketika kita masuk kamar mandi, berdoa dulu. Kaki kiri dulu. Enggak, sekarang masuk kamar mandi berdoa. Enggak, kaki kanan kayak kaki kiri kayak, terserahlah. Seingat mereka, sejalan dia. Gilirannya masuk masjid, harusnya kaki kanan dulu, malah kaki kiri dulu. Semua serba terbalik. Terbaliknya situasi dan sirkulasi yang terjadi ini, inilah terjadi suatu kebiasaan jin dan setan tanpa kita sadari. Kita masuk 2. Kalau tadi menguap tidak kita tutup. Yang kedua adalah masuk kamar mandi tidak berdoa. Kemudian yang ketiga, makan minum dengan tangan kiri. Ini yang kita pakai, ini sering. Sering kita makan dan minum dengan tangan kiri tanpa sadar. Yang kita lakukan ini baik itu di rumah makan, baik itu di rumah, baik itu dimanapun. Bahkan kita nerima pemberian orang, tangan kiri ini keluar. Harus kita perhitungkan sebenarnya dan sebenar-benarnya ini terjadi. Karena apapun yang kita lakukan salah dalam aturan-aturan Islam. Ini sekarang sudah terjadi. Taklim muta'alim, attitude, etika, anak itu sudah tidak ada lagi. Bahkan orang tua memberikan contoh yang terbaik, enggak. Memberikan contoh yang tidak bagus. Orang tuanya aja makan pakai tangan kiri. Apalagi anaknya. Yang ketiga sudah. Bahwa kita masuk dalam jebakan-jebakan iblis. Pertama, menguap. Tidak ditutup. Kedua, masuk kamar mandi tanpa berdoa. Ketiga, makan dengan tangan kiri. Yang keempat, ketika mau tidur, tidak dikibas dulu. Kita tidak tahu apa yang terjadi di situ. Padahal sunnah Rasulullah SAW, ketika kamu mau ke tempat tidur, kibas dulu. Siapa tahu di situ ada jin, setan yang lagi di situ. Kita kibas dulu. Ini sunnah Rasulullah. Maka dari itu, hal-hal seperti ini kelihatannya remeh. 4 ini merupakan tanpa sadar 4 kebiasaan setan dan jin yang paling dia sukai. Dan ini sering sekali mengenai pada diri kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah apapun yang kita lakukan senantiasa selalu dihadang segala sesuatu. Tetapi alangkah baiknya ketika iman atau niat kita yang bagus di dalam hati kita
tetap teguh, tetap bersikukuh, maka terjadilah suatu keimanan yang luar biasa di dalam menghadam segala apa yang dimiliki berupa kesombongan yang jin lakukan. Ingat, walladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Apapun bentuknya yang mendustakan ayat-ayat Allah dan membanggakan diri, menyombongkan diri, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, ini akan kita berada di neraka selamanya. Kita hindari semuanya ini. Apapun bentuk yang kita lakukan. Kalau Yai Hamid almarhum mengatakan, ketika kita belajar ngaji, kalau nggak bisa ngaji, nggak usah ngaji. Ketika kita belajar puasa, nggak kuat puasa, nggak usah puasa. Ketika kita tirakat nahan puasa, nggak kuat, jangan dipaksakan. Ketika kita nahan segala sesuatu yang itu nggak kuat, jangan dipaksakan. Ternyata dari sini bukan karena kesimpulan apapun, mereka yang ahli ibadah nggak ada gunanya. Mereka yang ahli wirid nggak ada gunanya. Ternyata tirakat yang paling utama adalah tirakat, yaitu menahan hati. Jadi punya hati yang bagus. Kalau hatinya bagus, semuanya bagus, ngikut. Kalau hatinya jelek, semuanya ngikut. Karena hati yang gak bagus ini sifat dan sukaan daripada jin dan iblis. Membikin hati ini bundal, membikin hati ini senantiasa berkecumuk dalam dua dunia yang berbau ghibah, fitnah, dan segalanya. Maka perlu kita jauhi hal seperti ini. Kita belajar puasa, bagus. Kita belajar untuk ibadah, bagus. Kita belajar segala sesuatu, bagus. Tapi mereka yang ahli ibadah, mereka yang ahli ikhtiar, katanya, buat apa tidak akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dalam hatinya tidak bisa terkontrol. Tidak bisa hati tertanam hati yang bagus, tidak bisa. Dari hatinya ini muncul suatu hal kunek-kunek yang gak bagus. Maka di situ khatamallahu ala qulubihim. Ingat ini, khatamallahu ala qulubihim. Jangan sampai hati ini tertutup dengan apa yang kita lakukan karena kesombongan-kesombongan yang kita punya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah kita tata semuanya kebiasaan-kebiasaan yang jin dan iblis paling sukai, mari kita jauhi. Ingat tadi kebiasaan yang jin dan iblis sukai. Satu adalah menguap, tidak ditutup, masuk kamar mandi tanpa berdoa, makan dengan tangan kiri. Kemudian keempat, ketika mau tidur tidak dikibas dulu. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan. Kemudian dijaga hati kita. Tirakat yang bagus untuk menjaga dan menata hati, mempunyai hati yang bagus. Ini adalah kunci paling utama. Luarnya bagus, semua amalannya menurut orang bagus, tapi hatinya busuk, semuanya akan busuk. Wa'adallahu munafiqina wal munafiqati wal kufara nar jahannam khalidina fiha yahasbuhum wa la'anahumullah wa lahum adzabun muqim. Ini yang terjadi. Kemunafikan merajalela. Karena apa? Hati tidak sesuai dengan apa yang ada di luar. Makanya ketika kita mau bohong ini, ketika kita mau bohong, sebenarnya hati ini tidak mau diajak bohong. Tapi manusia memaksakan karena bisikan iblis ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi setidaknya dengan aturan dan ajaran apa yang Allah perintahkan buat kita untuk beribadah, setidaknya ini akan membawa kita ke jalan keselamatan dunia dan akhirat. Usyikum wa nafsi bitaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.